Jadi Mas Riki, kalau jenengan nanti sudah menikah, terus jenengan itu pengen rezekinya itu terus mengalir, nggak sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak sampai kekeringan lah, jadi selalu ada begitu. Itu caranya satu, Mas Riki. Panjenengan sebagai seorang istri, panjenengan sebagai seorang suami ya, bukan seorang istri ya, sebagai seorang suami itu harus bisa menyenangkan istri itu. Nah, ijazah ini dulu langsung saya dapatkan dari abah saya, dari bapak saya. Nah, terus sekarang bagaimana caranya untuk menyenangkan istri, sedangkan uangnya enggak punya, kan begitu pertanyaannya ya. Terus gimana bah mau menyenangkan istri sedangkan saat itu enggak punya apa-apa, kan begitu. Pertanyaannya kan bagaimana caranya supaya rezeki itu kan lancar. Nah, untuk menyenangkan istri itu enggak harus selalu pakai uang. Menyenangkan istri itu enggak selalu harus pakai uang. Bukan menjadi patokan bahwa istri itu bahagia, itu enggak jadi patokan. Sekarang banyak orang yang banyak uang ya enggak bahagia ya tah? Berarti kan kebahagiaan itu bukan terletak pada uang. Hanya beberapa hal saja yang bisa bahagia karena uang, tapi bukan kebahagiaan itu terletaknya pada uang. Jadi untuk menyenangkan istri itu bisa dengan cara memperlakukan atau berakhlakul karimah, berkata-kata yang baik terhadap istrimu. Nah, ini sangat penting, ini ada di dalam kitab Ihya ini. Jadi seseorang yang paling baik itu ya yang paling baik terhadap istrinya begitu. Walaupun toh kalau kita belajar tentang ilmu hadis, nahwu sharafnya itu memang diperbolehkan memukul istri atau membentak istri. Tetapi pada kenyataannya baginda Rasulullah itu tidak pernah memukul istrinya, jangankan memukul, membentak aja nggak pernah. Jadi kalau ingin rezekinya lancar itu jalan yang paling utama itu ialah menyenangkan istri. Ya dengan cara berkata-kata yang baik. Contoh, nggak usah gengsi. Ketika malam bersama dengan istri, ucapkan kata makasih yang gitu, panjenengan sudah membantu saya dari pagi sampai malam, merawat saya, merawat anak-anak begitu. Wah, perempuan begitu kan kelepek-kelepek ya yang ya kayak Umi ini. Udah kalau kayak begitu tidak perlu kita minta untuk disayang sama istri, untuk dihormati, untuk disayang, nggak perlu minta. Udah, kalau udah begitu, udah istri secara otomatis akan sayang kepada kita. Jadi pada intinya, kalau kamu ingin mendapatkan cinta, ya kamu harus mau memberikan cinta itu. Kalau kamu pengen disayang, ya kamu harus mau memberikan kasih sayang itu. Kalau kamu pengen dihormati, ya kamu harus menghormati yang lain dulu itu. Jadi pada intinya kalau pengen rezekinya lancar itu kunci utamanya itu harus bisa menyenangkan istri. Ini sangat penting karena sebenarnya istri itu membawa rezeki sendiri. Jadi ketika kita menikah dengan istri nggak ada ceritanya menjadi beban, itu nggak ada. Malah itu menambahkan suatu kebarokahan. Jadi orang menikah itu membuka jalannya rezeki
dan juga membuka jalannya barokah. Bayi kata si Ali. Bukan bayi, Li. Ali taunya jalan bayi ya. Barokah. Barokah itu mungkin panjenengan masih bujang begini. Kayak Abah dulu. Kita keluar dari saya waktu habis keluar dari pondok, terus pulang dari tempatnya Abah Syed Al-Ghazali, bekerja bertahun-tahun ya yang ya, hampir 5 tahun, nggak nyantol apa-apa saya. Akhirnya saya putuskan untuk menikah. Bahkan menikah malah bisa dapat rezeki banyak, bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Jadi jangan takut untuk menikah, karena menikah itu membuka jalannya rezeki dan membuka jalannya barokah. Ini panjenengan sebagai seorang lelaki soalnya ini sangat penting. Makanya semarah apapun istrimu, kamu jangan sampai ikut marah. Karena kalau kamu ikut marah berarti kamu itu belum lelaki sejati, masih setengah laki-laki. Lebih baik kalau marah itu diam, atau lebih baik ditinggal wirid dulu, zikir dulu, gitu. Jangan diladeni dulu, gitu. Nah ini juga penting untuk wanita. Untuk wanita juga penting juga. Ketika suami marah, terus dia itu pergi, bukan kok suami itu tidak menghargai istrinya, bukan, tetapi dia nggak mau kalau sampai terpancing emosi dan akhirnya melakukan sesuatu hal yang nggak baik gitu. Tapi kalau menurut dari Imam Syafi'i yang saya dengarkan dari Gus Muafik, kalau istri marah ya harus didengarkan. Itu kalau dari Gus Muafik. Karena ketika istri marah itu sedang mengeluarkan kotoran gitu, sedang mengeluarkan kotoran. Ada dua pilihan. Tapi kalau saya sebenarnya lebih suka yang kedua ini, yang menurut dari Gus Muafik ini. Kalau istri marah itu sedang mengeluarkan kotoran, ya laki-laki harus siap nampung itu. Jangan sampai nanti kotorannya dibuang ke tetangga kemana-mana, itu malah bahaya gitu. Tapi harus tingkat kesabarannya juga harus lebih kuat. Kalau yang kedua ini super kuat ini. Harus lebih super kuat ya. Makanya kenapa talak itu adanya di laki-laki, karena memang Allah itu maha tahu. Kalau laki-laki itu lebih banyak menggunakan akal daripada perasaan, sedangkan perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaan daripada menggunakan akal. Sehingga walaupun 1000 kali wanita tuh bilang aku cerai, aku nggak mau sama kamu, aku wes mau ambek gue, ceraian aku, pulang no, mbok ngomong 1000 kali ngucapin talak, ya nggak jadi apa-apa, ya nggak jadi talak, nggak ada pengaruhnya apa-apa untuk keluarga itu. Yang terpenting suaminya nggak mengiyakan gitu. Yang penting suaminya, selama suaminya tidak mengiyakan, mbok ngomong 1000 kali talak, ya nggak akan ada pengaruhnya, karena yang laki-laki yang beli, yang meminta, yang bertanggung jawab. Selama yang bertanggung jawab, selama yang memahari, bahasa kasarnya membeli, selama yang memahari ini tidak membatalkan ijab kabulnya, ya selama itu nggak ada masalah apa-apa. Nah, karena wanita ini sering menggunakan perasaan, maka sering kebalikannya dari keinginan. Itu kalau memangnya bilang aku cerai no, itu aslinya aku pertahankan no, gitu loh. Iya, sampean kalau punya istri harus tahu, gue lungo itu padahal ya kamu dek sini wae gitu. Oh tenan. Jadi kebalikannya dari apa yang dia ucapkan, itu harus ngerti.
Ya, kalau semuanya dia bilang kamu itu nggak aku suka, itu aslinya dia ya sangat suka. Itu kebalikannya dari apa yang dia katakan. Dia harus ngerti gitu. Kalau dia minta dicerai berarti dia itu minta kamu itu lebih sayang gitu loh, lebih benih itu loh maksudnya. Ngerti enggak? Iya seperti itu. Kita harus tahu kalau perempuan itu, awas tahan. Perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaan. Nah, jadi laki-laki itu harus peka gitu. Harus peka. Terus yang kedua lebih penting lagi, jangan baperan. Kalau sampai istrimu bilang aku cerai, yo wis, ya lah wis bar, itu namanya kamu baperan gitu. Itu namanya kamu baperan. Dan ketika kamu marah itu, dan dengan tidak marah terus tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, itu jihad yang sejati. Itu yang sebenarnya jihad itu ya kayak gitu. Kalau kamu marah kok nggak ngeluarin kata-kata yang buruk, wah ini barokahnya luar biasa. Ayang, kita mau belinya di mana? Di mana sini? Tiwul tuh di sini loh, setahu gue tuh. Iya toh? Kanan kiri ini loh, warung-warung ini. Buka cuma ini. Yang di depan nggak buka? Ini tahu. Belah kiri. Belah kiri itu coba. Nggak ada orang kayaknya. Nggak buka. Ada itu. Itu motor. Tuh. Mbak tanya dulu. Nah, alhamdulillah ini udah sampai nih. Mau beliin Umi nasi tiwul.